Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, saya yakin saudara-saudara suka ya menggunakan sosial media. Saya juga cukup senang ya, tapi saya lebih suka daripada mengomentari sesuatu atau memposting atau memforward satu hal, ikut perdebatan soal politik ya, mendukung satu kelompok atau mencaci kelompok yang lain. Saya lebih suka mencari cerita-cerita yang memang menarik untuk minimal menarik buat saya, memberi inspirasi dan siapa tahu bisa dibagikan. Nah, baru-baru ini saya menemukan satu cerita yang menarik ya, satu cerita yang disertai dengan foto berikut ini. Nah, apa ceritanya? Jadi ada di satu negara, saya menduga ini di Amerika Serikat kalau dari fotonya. Ada seorang perempuan, seorang ibu yang mempunyai seorang anak pria, ya, seorang putra, yang kalau dilihat dari foto ini usianya sudah cukup besar ya, sudah cukup dewasa, bukan lagi anak kecil atau anak remaja. Dan rupanya putranya ini adalah seorang dengan sindrom Asperger. Kalau yang sejauh saya tahu, Asperger itu adalah salah satu bentuk dari autisme ya. Kalau saya bukan ahli bidang ini, mungkin saudara bisa mencari tahu lebih baik dari berbagai sumber lain. Nah, ceritanya dia bercerita dalam unggahannya di internet itu, di sosial media itu, dia membawa anaknya satu hari dia bawa ke sebuah supermarket. Dan ketika dia sedang melakukan yang lain, mungkin mencari-cari barang, anaknya menemukan ada sebuah shelf ya, sebuah display seperti di gambar ini ya, satu rak yang berantakan. Mungkin Anda pernah juga ya menemui kondisi seperti ini ya di supermarket. Ada rak yang karena pembeli mencoba melihat-lihat barang lalu menjadi berantakan, dan biasanya kita mendiamkan saja ya, itu bukan urusan kita lah, males kita ngurusinya, biarin aja berantakan, biarlah pegawai supermarket yang membereskannya. Nah, tapi apa yang dilakukan si anak? Dia membereskan barang-barang itu, dia kelompokkan sesuai jenisnya, dia pisah-pisahkan, disusun sampai rapi. Seperti yang ada di gambar ini. Luar biasa. Lalu si ibu itu menuliskan satu pesan yang buat saya sangat mengharukan. Dia katakan, saya membayangkan kalau saja perusahaan-perusahaan mau menyewa atau menjadikan mereka yang menderita disabilitas seperti autisme atau Asperger sebagai pegawai, maka apa yang akan terjadi? Katanya mereka akan mendapatkan pegawai-pegawai yang rajin, yang tekun, yang tepat waktu, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Lalu dia tutup dengan rangkaian kalimat, salah satu yang paling yang begitu mengena buat saya adalah bahwa disabilities sometimes means abilities. Disabilitas kadang justru berarti abilitas, kemampuan. Nah, apa yang bisa kita petik di sini, saudara? Bahwa kita sebagai manusia sering umumnya cenderung melihat apa yang memang ada di depan mata, dan tidak salah ya, apa yang kelihatan itu yang paling mudah kita lihat. Tapi kemudian juga kita memberikan penilaian. Orang yang kelihatan tidak normal dalam tanda kutip, dulu kita suka menyebutnya dengan istilah cacat ya, tapi mohon jangan gunakan lagi istilah itu karena istilah itu sangat merendahkan ya. Mereka yang menyandang disabilitas, mereka yang memiliki kondisi disabilitas, entah itu fisik, mungkin psikologis atau disabilitas lainnya, kita pandang dengan rendah atau hanya mengasihani. Kita anggap mereka tidak punya tempat dan tidak bermanfaat di dalam masyarakat. Mereka-mereka yang mungkin penampilannya buat kita tidak umum. Kalau ada orang masuk ke gereja badannya penuh tato ya, menggunakan anting, apalagi atau berewokan, membawa ransel, wah kita sudah takut ini mungkin preman atau penjahat atau lebih buruk lagi teroris. Ya, padahal saya mengingat di tempat saya sempat berkuliah, pustakawannya seorang perempuan, badannya, lengannya paling tidak yang kelihatan penuh tato ya, lalu punya banyak anting, dan dia orang yang baik. Jadi betapa mudahnya kita menghakimi dari apa yang kelihatan.
Melihat apa yang di depan mata tidak salah, punya satu pemikiran tentang itu tentu wajar, tetapi kemudian ketika kita dengan gampang, cepat menghakimi, disitulah jangan-jangan kita melewatkan sesuatu yang sebetulnya begitu berharga dan begitu indah. Saya jadi teringat cerita bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Tuhan mengutus Samuel untuk memilih salah satu anak Isai. Lalu Samuel seperti kebanyakan orang ketika memilih pemimpin, dia mencari yang gagah, ganteng, kelihatan tegas. Tapi kata Tuhan, bukan mereka. Saya menduga Samuel bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa bukan si ini atau si itu yang kelihatannya memang cocok sekali untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi apa kata Tuhan? Dan ini ada di ayat yang akan kita baca berikut ini. Dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan terbukti, yang dipilih oleh Tuhan dalam cerita itu justru Daud yang kalau dibaca dalam 1 Samuel 16 perawakannya jauh sekali dari kesan ideal seorang pemimpin. Dikatakan kulitnya kemerah-merahan, ya. Saya membayangkan mungkin dia adalah seperti sosok yang sekarang suka kita anggap atau kita sebut dengan agak merendahkan, kemayu, ya, tidak pantas jadi laki-laki. Tapi justru Daud berkembang menjadi salah seorang raja. Tentu dia punya kelemahan, tetapi buat orang-orang Israel bahkan sampai zaman Yesus, bahkan mungkin hari ini, dianggap sebagai salah satu pemimpin terbesar, terhebat bagi bangsa Israel. Tuhan melihat apa yang mungkin tidak kita lihat, melebihi apa yang kita bisa lihat. Karena itu apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Yang pertama, jangan dengan mudah menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan. Jangan dengan mudah mengatakan seseorang itu jahat, baik, bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, hanya sekedar dari apa yang kita tangkap di kesan pertama, dari pakaiannya, dari raut mukanya, jenggotnya, atau mungkin dari tatonya, dari antingnya, dari cara bicaranya. Ingat, banyak orang yang kelihatannya baik, ramah, pakaiannya rapi, necis, ternyata penipu. Ya, ada satu pepatah dalam bahasa Inggris juga yang mengatakan bahwa the biggest criminals wears ties, not tattoos. Ya, penjahat-penjahat terbesar itu bukan mereka yang punya tato, tapi yang mengenakan dasi. Para politisi yang korupsi, yang menipu rakyat demi kuasa, ya. Mereka-mereka yang memanfaatkan jabatan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, jangan kita berkecil hati. Kalau kita mungkin di mata banyak orang, di mata orang di sekitar kita, kita ini dianggap tidak punya kemampuan. Kita ini tidak sebagus yang lain. Kita tidak sepintar, seganteng, segagah, sekeren yang lain. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan melihat hati kita. Kalau kita memiliki hati yang mau selalu mengarah kepada Tuhan Yesus, mau selalu menerima dan menyatakan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, hati yang dengan jujur, tulus mengakui keterbatasan kita, tetapi mau memakai segala yang ada pada diri kita untuk menjadi berkat bagi sesama, maka itulah yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan melihat apa yang terdalam, tertulus, apa yang tulus, apa adanya dari diri kita. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat tentunya juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang melihat lebih daripada apa yang kelihatan oleh mata manusia. Bahkan Engkau telah melihat kami bukan sebagai manusia berdosa,
yang semestinya berakhir kepada kesia-siaan, berakhir dalam kebinasaan, tetapi Engkau melihat kami justru sebagai manusia yang Engkau kasihi, bahkan dalam segala kelemahan keberdosaan kami, hingga Engkau memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami beroleh hidup yang baru dalam-Mu. Maka biarlah kami juga belajar untuk tidak dengan mudah menghakimi, merendahkan sesama kami hanya sekedar dari apa yang kelihatan, dari apa yang mereka pakai, cara mereka berbicara, dari penampilan, dari hal-hal yang tidak kami senangi, tetapi sehingga kami enggan untuk mengenal mereka secara lebih tulus, lebih jujur, lebih apa adanya, dan karenanya kami melewatkan apa yang baik dari-Mu. Biarlah dengan demikian kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan perkenankan untuk kami jumpai dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh membuka diri untuk melihat karya Tuhan dalam diri mereka-mereka yang seringkali kami pandang tidak sempurna, tidak memenuhi idealisme kami, yang tidak seperti yang kami bayangkan sebagai hal-hal atau orang-orang yang baik. Karena dalam diri mereka pun Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa menyatakan kebaikan Tuhan, Tuhan bisa menyatakan karya dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kondisi kehidupan di tengah situasi pandemi yang sedikit sudah mulai membaik, tetapi biarlah perbaikan ini tidak membuat kami lupa diri dan kehilangan kewaspadaan. Tapi kami boleh terus menjaga apa yang sudah membaik ini dengan tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kami, tetap melakukan hal-hal yang terbaik untuk menolong mereka yang terdampak pandemi ini. Biarlah dengan demikian bersama-sama kami boleh menjalani semua ini, bahkan melewatinya kelak, dan di waktu yang baik dari Tuhan kami bisa kembali lagi, kami bisa berkumpul sebagai gereja, beribadah bersama, bersekutu bersama, berbagi sukacita dengan orang-orang di sekitar kami. Sementara itu, biarlah kami tetap menyatakan kasih Tuhan, mendukung, menolong mereka yang membutuhkannya. Kami mau menyerahkan kehidupan kami pribadi, pekerjaan, pelayanan, kehidupan keluarga kami, anak-anak kami dalam studi mereka, anak-anak kami yang akan menghadapi berbagai penilaian di tengah semester ini. Biarlah Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, tapi juga rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan kewajibannya sebagai para pelajar dengan baik dan tulus. Sertai juga kami para orang tua agar dapat mendampingi mereka untuk melakukan apa yang terbaik. Maka biarlah kami menyerahkan juga istirahat kami malam hari ini hanya dalam tangan Tuhan, sehingga besok kalau dengan perkenanan Tuhan kami boleh menatap hari yang baru, panggilan yang baru, dengan berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa kami ini. Amin.